Ya, kita belajar konsep pohon, konsep tree. Konsep tree sendiri itu akan banyak bersinggungan tentang graf, teman-teman. Graf yang waktu itu pernah kita pelajari. Jadi kalau teman-teman bayangannya seperti yang saya tampilkan aja nih di gambar tree atau pohon itu kan punya batang, punya akar, terus kemudian ada ranting yang bercabang. Nah, itu itu nanti akan menjadi sebuah konsep sebagai modal teman-teman untuk meningkatkan eh, logika, meningkatkan pola logikanya teman-teman, ya. Jadi harapannya nanti konsep pohon ini juga salah satu dari konsep, ya, salah satu dari konsep yang akan menjadikan pola pikir untuk kita membuat sebuah program nantinya ke depannya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, definisi pohon sendiri atau tree. Kalau saya ngomongin tree berarti di sini adalah pohon, ya, teman-teman, ya. Pohon adalah graf tak berarah yang terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Kalau kemarin kan kita ngomongin tentang graf itu kan ada yang berarah, ada yang tidak berarah, dan itu mengandung sirkuit. Artinya mengandung sirkuit adalah um, yang semua hal yang ada di graf itu, di point itu terhubung satu sama lain. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat nih. Yang A ini yang pertama itu merupakan tree atau pohon, ya. Yang kedua juga pohon tree, yang ketiga bukan pohon, ya, yang terhubung. Jadi ini nggak mengandung sirkuit nih, jadi nggak nggak terhubung kalau yang pohon ini. Nah, ini juga nih, ini bukan pohon yang keempat. Nah, ini nanti dari pola ini teman-teman bisa pahami, bisa teman-teman lihat mana yang termasuk dari tree, mana yang tidak, ya. Nah, ini contoh-contohnya, nanti bisa teman-teman pelajari dan teman-teman amati. Ya, definisinya itu adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Yang tidak mengandung sirkuit itu pohon. Next, kita setelah ngomong tree, berarti tree itu ada nanti ketika di dalamnya adalah sebuah kumpulan, maka ada himpunan yang lebih besar lagi yang kita sebut dengan forest atau hutan. Jadi ini adalah kumpulan pohon yang saling lepas, teman-teman, atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit, ya, forest atau hutan. Graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di graf terhubung adalah pohon, ya. Jadi contoh nih, hutan terdiri dari 3 buah pohon. Ini contoh nih, 1, 2, 3. Sama yang kedua juga nih, 1, ya, kemudian 2, 3. Yang satunya juga 3. Ini ada 1, kemudian 2, terus 3. Ya, ini kan kalau dipisah, kalau dipecah, ini masing-masing akan membuat atau akan membentuk sebuah tree sendiri, ya. Karena di dalam tree ketika ada percabangan lagi, maka tree itu lebih dari 1 sehingga bisa kita sebut sebagai forest atau hutan. Ya, ini seperti seolah turunan atau percabangan lah dari sebuah knot, ya, atau yang sering kita sebut sebagai graf, ya, kayak yang kita bicarakan beberapa pertemuan yang lalu. Oke, ini hanya gambar aja, intermezzo. Gambarnya kalian ibarat kata kalau 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 secara gamblangnya, secara normalnya, kalian melihat sebuah pohon, di pohon itu ada percabangan, ada cabang, ada daun, ada ranting, dan sebagainya. Nah, di hutan itu ada banyak pohon yang masing-masing pohon itu memiliki percabangan, memiliki daun, memiliki ranting. Maka ketika kita berbicara tentang tree yang lebih dari satu tree, maka kita bisa sebutkan itu sebagai forest atau pohon, gitu ya, teman-teman, ya.
Kemudian sifat-sifat properti ya, pohon itu yang pertama ada teorema. Misal contoh katakanlah G sama dengan dalam kurung V, E adalah graf tak berarah sederhana. Tak berarah loh ya, tak berarah sederhana. Sebentar. Tak berarah ya, sederhana. Dan jumlah simpulnya n. Kalau kita sekali lagi saya ingatkan, kalau kita ngomongin tentang n berarti adalah jumlah yang belum diketahui ya, yang belum diketahui sehingga n bisa berapapun. Kita mau isi 10 berarti n-nya 10. Kalau isi 11 n-nya 11. Itu kalau pernyataan variabel dari nilai tertentu di sebuah teorema di matematika diskrit. Yang pertama G adalah pohon ya. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Sifat-sifat properti ya, sifat pohon. Setiap simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga adalah G terhubung memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. N-1 buah sisi. Ingat, N-1 berarti menggambarkan bahwa tidak semuanya itu terhubung, karena sisinya kan dikurangi. Kalau N-nya 2 berarti 2 min 1, berarti sisinya yang tadinya 2, katakanlah begini ya, di kamera teman-teman bisa lihat ya, katakanlah begini, ini dibuang 1, maka dia merupakan sifat-sifat properti dari pohon itu sendiri. Tapi kalau seperti ini biasanya ada 3 atau 2 node ya, yang memiliki 2 sisi, maka itu bukan graf, bukan tree, bukan pohon. Maka di sini dibilang nomor 3 adalah G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Itu persamaannya. Kemudian G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Tidak mengandung sirkuit ya. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit saja ya. Ini tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang terakhir, yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi nanti perlu teman-teman pahami ketika melihat pohon atau tree, itu akan memiliki sifat-sifat kurang lebih 6 ini, teorema ini. Oke, kemudian teorema di atas ini dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon, definisi tersendiri untuk sebuah tree. Ya, di sini ada contoh pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah eupagraf. Masih ingat ya, eupagraf ya? Eupagraf kita pernah bahas yang di 2 kalau nggak salah 3 minggu lalu ya. Kita ngomong tentang eupagraf. Jadi bagian kecil atau bagian dari sebuah graf penuh. Ya, graf penuh kita ambil notnya, kita pisah, maka itu menjadi sebuah eupagraf dari graf satu graf. Pohon merentang dari graf terhubung adalah eupagraf merentang yang berupa pohon. Kita lihat, pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf nih. Dengan memutus sirkuit di dalam graf, maka ketika sirkuit ini diputus dan tidak menghubungkan keseluruhan node, maka dia bisa dibilang sebagai tree dengan jenis spanning tree. Kita lihat nih. Ini ada graf. Graf ini bersirkuit loh teman-teman. Kenapa? Karena semua node ini terhubung satu sama lain. Ini bersirkuit nih. Ya, jalan ke sini, kemudian ke sini, bisa ke sini juga atau sini lagi. Ini bersirkuit. Tapi kalau kita potong satu di sini, ini akan menjadi tree. Nah, ini dia, tree pertama. Tree yang satu. Kita potong di sini. Maka putus nih. Ini bukan sirkuit. Karena ini pernyataannya adalah diperoleh, pohon merentang itu diperoleh dengan memutus sirkuit dari dalam graf. Putus satu, sudah dia tidak terhubung. Oh, ini 1, 2 ya. Nah, ini diputus nih. Ini dihapus. Kemudian jadi begini. Ini 1, graf 1. Kemudian
dulu. Yang kedua kita menghapus ini sisi sini, sisi 1 ya, sisi 2, kemudian 3, 4. Kita hapus, maka jadi ini tree, sudah tree yang kedua. Jadi dalam satu graf itu tidak melulu satu buah tree jadi satu buah tree, tapi bisa jadi beberapa buah tree. Makanya perlu bidang imajiner yang bagus. Nanti biasanya nih soal-soal kayak gini itu muncul di tes potensi akademik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi tes katakanlah mau tes administrasi yang membutuhkan TPA, biasanya tes intelijensinya itu dalam bentuk pengolahan tree. mana yang sejenis, mana yang tidak. Nah itu harus kuat, bidang imajiner kita harus kuat nih, kita harus bisa membayangkan. Kemudian yang ketiga, tree yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kita menghapus satu sisi kiri, kita hapus, dan tengah hapus juga, hapus ya, maka ini akan memutus semua, ini terputus sehingga kita muncul ke tree yang ketiga, dan seterusnya ya. Otomatis kalau 1, 2, dan 3 teman-teman sudah tahu maka yang keempat sudah tahu, jelas kita mutus yang di sini ya, mutus yang di sini sama 2 yang di sini. Oke, itu gambaran dari spanning tree ya teman-teman ya. Jadi selama masih dalam bentuk graf itu masih full, masih total dan membentuk sirkuit, maka itu belum bisa dikatakan sebagai tree. Kemudian berikutnya, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Ya, graf tidak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Jadi secara imajiner atau secara sebentar ya teman-teman ya. Oke, sorry ada gangguan sedikit. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Kita sampai graf tidak terhubung, sampai spanning forest ya. Nah ini ada juga aplikasi pohon merentang teman-teman. Ini hanya untuk pengetahuan teman-teman. Kita lihat, teman-teman mungkin pernah lihat lah, sering lihat di Google Map lah. Kalau kita pemetaan di Google Map, biasanya aplikasi ini saling menghubungkan antara node satu dengan yang lain. Pada basicnya adalah menggunakan graf. Tapi ketika kita sudah mulai melihat ekspektasi dari aplikasi tersebut, maka pada hakikatnya yang bekerja itu adalah konsep dari tree ya.
jumlah ruas jalan nih contoh ya. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua, perutin atau routing pesan pada jaringan komputer. Nah, ini bisa menjadi analogi atau contoh untuk penerapan dari pohon merentang. Teman-teman kan mungkin Mas Sandi ya yang sering tahu lah ya, jaringan komputer di dalam satu ruangan atau satu lingkup, satu kawasan. Kalau terhubung jaringan antara satu dengan yang lain kan konsepnya begini. Konsepnya seperti ini. Ya. Nah, ini digambarkan sebagai router. Ya. Digambarkan sebagai router kotak ini, kemudian sub networknya atau usernya adalah yang hitam-hitam ini. Ya. Nah, ini sudah bisa kita anggap sebagai spanning tree nih teman-teman. Ya. Jadi penerapan di dunia nyatanya itu banyak sekali. Ya, ini juga nih yang nomor satu itu konsep seperti yang kita bahas untuk Google Map. Ya, ini nih ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Ya, makanya di sini yang pertama yang A ini adalah penghubung, dia terhubung antara node satu dengan yang lain semuanya terhubung. Ya. Oke. Terus lagi pohon merentang minimum ya. Di sini pohon merentang minimum adalah graf terhubung berbobot mungkin punya lebih dari satu pohon merentang. Kemudian pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum, punya bobot minimum spanning tree. Jadi nilainya itu paling kecil ya. Pohon merentang minimum itu memiliki nilai paling kecil di antara rentangan atau jalur lain. Makanya di sini dikatakan bahwa pohon merentang minimum. Kalau pohon merentang minimum berarti nggak ngambil yang paling besar, ngambilnya yang paling kecil, gitu ya. Oke. Kita lihat juga nih, coba kita lihat dulu deh. Kita telah dulu tree-nya. Nih, kalau kita ngomong tentang rentang minimum, misal contoh titik awalnya adalah dari A. Dari A ya. Dari A ini titik awal. Ya, titik akhirnya adalah F. Maka di dalam sebuah graf ini kita lihat satu node bisa terdiri dari beberapa jalur. Ya, kita ambil aja node A lah. Node A. Node A untuk ke B saja ada beberapa jalur, ada 55, ada 25, kemudian 5, dan seterusnya lah. A ke D juga 45, A ke E juga 25. Nah, yang jadi masalah bagaimana atau berapa rentan minimum dari posisi awal A ke F. Maka kita harus pilih teman-teman, jalur yang paling kecil, jalur yang paling minimum yang harus kita pilih. Kita lihat nih, dari A keluar 55, yang A ke D 45, A ke E 25. Ini kalau kita pilih A55, B ke E ada 40 nih. Oke, berarti kita pilih yang 25. Ya, dari A ini kita pilih yang 25. A ke C ini 25. Ya, 25 ke E 25. Nah, ini paling kecil dari semua angka yang di sini. Oke, kita hapus. Kita reject. Ini kita reject. Terus B ke E. B ke E kita sudah reject sini dan sini juga sudah kita reject, satu-satunya jalan berarti 40. 40 kita masukin ya. Kemudian dari mana lagi? Dari D ke H 30 kecil kita pakai. H ke G. H ke G nggak perlu nih ya. Kita 50 agak gede karena nanti harus ditotal semuanya. Semua ini harus ditotal. Kita nggak perlu, kita nggak pakai. Ini terlalu besar nilainya. Kita silang, kita hapus. Ini juga 20 kita pakai karena ini harus terhubung
D ke E ini harus terhubung, tapi dengan syarat tidak membentuk sirkuit. Ya, semua not harus terhubung, tapi tidak membentuk sirkuit. Ingat, ya, tidak membentuk sirkuit. Sirkuit berarti ada yang hilang. Tidak semuanya terhubung. Tidak semua. Gini, konsepnya gini. Semua terhubung belum tentu sirkuit. Ya, tapi kalau sirkuit berarti sudah pasti semua terhubung. Gitu ya, konsepnya begitu. Karena gini, kita lihat di tree yang di sini, ini dia kan semua terhubung, tapi dia bukan sirkuit. Karena kalau sirkuit harusnya begini nih. Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Ini nih. Eh, nggak usah saya coret-coret lagi, nggak perlu. Ini aja nih. Ini berbentuk sirkuit, ya kan? Ini berbentuk sirkuit. Semuanya sudah pasti terhubung. Dari not A, B, C, D terhubung. Tapi ini semua juga terhubung loh. Jangan salah. A, C, B, E, D, H terhubung, tapi bukan sirkuit. Kan begitu ya, bukan sirkuit. Kalau ini dihilangkan, nah berarti beda lagi. Ini ada lebih dari satu tree. Misalnya contoh dihilangkan, B-nya mencil sendiri, nggak ada sisinya, itu beda lagi. Oke, kemudian kita lanjutin tadi ya, P50 dihilangkan, kemudian 20 bertahan. Oke, 20 bertahan, 15 juga bertahan. Kemudian kita lihat nih, ada nilai 10 dan nilai 35. Ya sudah, kita hilangkan yang lebih besar, coret 10 masuk. Maka ini yang sering terjadi ketika kita menggunakan aplikasi penentuan jarak ya, atau mengambil keputusan untuk menentukan jarak minimum dari sebuah rute. Oke, itu konsepnya teman-teman, pohon merentang minimum. Kita hapus. Kemudian algoritma prime. Sebentar. Langkah pertama, ambil sisi dari graf ya. Sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi UV yang punya bobot minimum dan beririsan dengan simpul T. Ini yang tadi ya, tetapi dalam kurung UV tidak membentuk sirkuit. Ingat, tidak membentuk sirkuit. Awas, hati-hati, jangan memilih sisi yang menjadikan graf itu menjadi sirkuit. Karena kalau sirkuit dia berarti bukan tree, harus non sirkuit, harus tidak bersirkuit. Langkah 3, ulangi langkah-langkah sebanyak n-2 kali. Nah ini nih, ini programnya ya. Prosedur prime input G, di input graf ya, kemudian outputnya T atau pohon, membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung berbobot G, masukkan graf berbobot terhubung G V, E dengan V sama dengan N, keluaran pohon rentan minimum. Deklarasi I, P, Q, U, V sebagai integer. Ya, ini kalau di pemrograman mungkin teman-teman sudah pernah ya belajar di dasar pemrograman, mungkin udah dikasih tahu lah tipe data. Salah satunya adalah integer. Ya, ada string, ada char, ada integer untuk satuan angka ya. Kemudian cari sisi PG dari E yang berbobot terkecil. Kayak tadi tuh, kayak langkah tadi. Cari berbobot terkecil, T-nya baru P, Q. For I itu 1, jadi I-nya berawal dari 1 bukan dari 0, to N-2 sampai N sampai 10 min 2. Ya, pilih sisi U, V dari E yang bobotnya terkecil, namun bersisihan dengan simpul T. Nah, itu dia. Union di sini ada T union U, V N4. Nah, ini nanti untuk mencari jarak terpendek ya, untuk mencari bobot terkecil. Makanya bobot terkecil sama aja dengan jarak terpendek nanti. Pada akhirnya akan muncul graf-graf yang nilainya itu paling kecil, paling efisien. Nah, ini algoritmanya. Kemudian contoh ya. Contoh 1, 10, 2, 50, 3 ya, ini juga kayak gini. Nah, ini kita lihat dulu ini ya.
ininya lihat dulu, kita pahami. Kemudian langkah pertama, satu, ganti pen lagi, 1,2 bobotnya 10. Langkah kedua adalah 2,6, bobotnya 25, ya, 2,6 bobotnya 25. Langkah ketiga adalah 3,6 bobotnya 15, ya. Kemudian langkah keempat adalah 4,6 bobotnya 20. Langkah kelima adalah 3,5 bobotnya 35. Pohon merentang minimum yang dihasilkan adalah seperti ini dari yang awal tadi. Maka di sini nanti teman-teman bisa dicoba juga untuk menentukan rentan minimum. Caranya ini, ya, teman-teman harus lihat dulu mana yang paling pendek, mana jarak terkecil atau angka yang paling kecil di antara yang lain. Oke, hasilnya begini ya. Bobotnya adalah ditambah nih 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 ada 105. Kalau teman-teman pakai bobot yang lain bisa jadi ya beda juga jumlahnya, ya, nilai jumlahnya beda. Oke, sebentar, minum dulu ya, kering tenggorokannya ya. Kalian juga boleh minum, silakan. Oke, lanjut ya. Eh, minum dulu. Terus pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik, teman-teman ya. Tidak selalu unik, meskipun bobotnya tetap sama. Yang kedua adalah hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Hati-hati ya, hal ini akan terjadi jika ada beberapa sisi yang dipilih berbobot sama. Pohon merentang, sorry teman-teman. Nah ini contoh lagi nih, ada contoh lagi. Tuh, saya nggak enak badan, sorry ya. Kita lihat contoh A, B, kemudian B, C, D dan seterusnya. Ya, maka dia bisa menjadi 3 buah pohon merentang minimum. 3 buah pohon rentang minimumnya. Ya, kita lihat. Di sini kita hilangkan 6 yang besar, ya. Kemudian di sini kita hilangkan 6 juga. 4 kita hilangkan. Nah, itu nanti ketika ditotal atau semua yang membentuk rentan minimum itu bobotnya harus sama. Nah, ini agak susah nih. Misal contoh saya nanti buat soal di UAS ya. Contoh. Ada soal diketahui soal seperti ini. Kemudian 3 buah pohon merentang. Saya minta kalian untuk tentukan 3 buah pohon rentang minimum. Berarti kalian harus menentukan rentang minimum dengan angka nilai yang sama. Ya, bobot sama itu 36 semua. Jadi kita lihat kalau ada yang bernilai lebih dari 36 berarti itu bukan rentang minimum karena itu ada lebih besar. Ya, kalau kita ngomongnya minimum berarti yang kemungkinan yang nilai yang paling kecil. Ya, kemungkinan yang paling kecil, nilai yang paling kecil dari graf yang kita miliki. Oke, gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Next ada apa lagi? Algoritma Kruskal. Ya. Langkah 0, sisi-sisi dari graf sudah diurut menarik berdasarkan bobotnya. Ya, dari bobot kecil ke bobot besar. Ini algoritma Kruskal yang barusan.
Langkah 1, T masih kosong. Langkah 2, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit. Tambahkan UV ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Ulangi langkahnya sebanyak N-1 kali. Oke. Nah, ini algoritmanya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Nah, ini ada contoh lagi nih. Nah, ini nanti silakan teman-teman buat, teman-teman pelajari dari contoh ini dan dipahami nih. Kita lihat nih, kan beda nih algoritmanya dengan yang tadi. Yang pertama kita ngomong tentang algoritma Kruskal, ya langkahnya dilihat T yang masih kosong. T yang masih kosong, langkahnya 0, sisinya belum ada, bobot hutang merentang. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 graf. 1, 2, ya, 1, 2, itu bobotnya 10, ditentukan di garis. 3, 6, kita lihat garisnya, bobotnya 15. Kemudian 4, 6, 20, ya. Ini ya, 4, 6, 20. Kemudian ada 2, 6, itu 25. Terus kemudian 1, 4, 30 ditolak karena itu besar. Mendingan kita pakai yang 3,5. 3 graf 3 atau not 3 dan 5 yang nilainya 35. Maka ini adalah merupakan bentuk rentang minimum terakhir yang dihasilkan dari grafnya teman-teman tadi, ya. Bobotnya paling minimum adalah 105. Oke, ada juga yang berikutnya itu adalah root tree atau pohon berakar, teman-teman. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisi diberi arah, sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar atau rotate tree. Ya, kita bilang rotate tree. Pohon berakar di sini kita lihat bahwa di A ini kita memiliki B, kemudian D, A ke C, B itu ke F, B ke E ke J, I, H. Ya. Jadi kemudian ini ada juga A ke C, A ke B, B ke F, E ke J, I, H. Ya, makanya itu kalau kita lihat tadi ya, saya bilang ada kumpulan tree, maka di dalam tree kalau ada tree lagi, maka dia bisa disebut sebagai pohon berakar atau rooted tree. Ya, teman-teman bisa lihat contoh ini. Secara kasat mata kelihatan kalau ini bisa dibilang sebagai rooted tree atau pohon berakar. Next, pohon berakar juga bisa muncul gini nih. Ini pohon berakar bisa bisa semua node-nya, bisa boleh A, C, D semua masing-masing ada tree-nya, atau salah satunya bisa A saja, C saja, atau D saja. Maka kalau sudah kayak gini bisa dibilang akar, tree berakar, ya, pohon berakar. Terminologi pada pohon berakar: anak atau child, children orang tua, ada parent, ada B, C, dan D adalah anak simpul A. Jadi gini, ada terminologi yang harus teman-teman ketahui ketika nanti ada muncul soal, ada child atau parent, teman-teman supaya paham. Nih, B, ya, C, dan D itu adalah child atau anak dari simpul A, dari graf A, ya. Sebaliknya, A ini adalah parent atau orang tua dari B, C, dan D. Nah, ke bawah terus, D itu merupakan parent dari G. G merupakan child dari D. Sama, F juga merupakan child dari B. B adalah parent dari F. Ke bawah juga begitu. Sampai di sini ini menjadi childnya si B, tapi dia merupakan parent dari H, I, J. Ya, maka setiap satu level di atasnya itu adalah parent, satu level di bawahnya adalah child. Kalau teman-teman mau mengingatnya, secara simpelnya gitu. Satu level di atasnya, 2 atau bahkan 3 dan seterusnya itu merupakan parent. Levelnya seperti itu.
Ada lintasan pet, lintasan dari A ke C ya. Dari A ke C adalah A, B, E, C. Panjang lintasan dari A ke C adalah 3. Nih, lintasan dari A ke C, dari A ke C adalah A, B, E, C. A, B, E, C. Ya. Panjang lintasan adalah 3. 1, 2, 3. Ini otomatis nggak termasuk, ini nggak termasuk, karena ini bukan jalur ke C. Ini pun juga nggak termasuk yang I. Yang H pun juga nggak termasuk. Maka kita lihat jalurnya ada berapa ya, ada berapa lintasan lah. Kemudian ada sibling ya. Setelah kedua pet sudah ada sibling atau saudara kandung. F adalah saudara kandung dari E. F adalah saudara kandung dari E. Kita lihat satu-satu ya. F adalah saudara kandung dari E. Ya, karena dia satu parent. Parentnya adalah B. Tetapi G ini bukan saudara kandung E. Ya. G ini bukan saudara kandung E. Karena apa? Karena beda parent. Ya ini sama aja kayak kita, kalau teman-teman pernah dengar istilah silsilah. Jadi graf menurun ini akan seperti itu modelnya teman-teman. Ya, dia akan seperti itu modelnya. Lihat nih, E adalah saudara kandung F, tapi G bukan saudara kandung E. Karena beda nih parentnya, yang E sama F parentnya B, yang G adalah parentnya adalah D. Ya, karena orang tua mereka berbeda. Upah pohon atau subtree. Ya. Kita lihat nih, di sini bisa kita bedakan. Ini ada tree A, C, D, di bawahnya ada lagi tree. Subtree lah. Kita bisa lihat kok, secara kasat mata kelihatan. Derajat tree. Derajat simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tertentu. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, C adalah 0. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Pola-pola ini teman-teman harus terbayang. Karena tree itu berkaitan dengan imajiner ya. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Daun atau leaf, simpul berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Contoh nih, kita ngomong daun berarti kita ada simpul H, simpul I, simpul C. Ini merupakan daun karena dia tidak memiliki graf lagi di bawahnya. Ini daun ya, ini daun. Daun ya, makanya kita sebut sebagai tree, karena ini mengimajinerkan ke dalam sebuah teorema pohon. Simpul dalam, teman-teman, internal node, simpul yang memiliki anak disebut simpul dalam. Simpul yang memiliki disebut simpul dalam. B, ini kan simpul ya, simpul dari A ya, simpul dalam, anak dari A. Tapi dia juga memiliki anak juga, maka dia disebut simpul dalam. Kalau C bukan simpul dalam, dia daun, dia leaf. D simpul dalam, ya. K simpul dalam, G juga simpul dalam, E juga simpul dalam. Ya, itu ya pengertiannya teman-teman. Aras atau level atau tingkat. Ya, level itu harus bisa teman-teman deskripsikan sejajar. Makanya gini, kalau nanti misalnya teman-teman ada soal UAS membuat tree, usahakan jangan menceng-menceng. Buat tree-nya jangan menceng-menceng ya, jadi lurus. Maka di sini bisa teman-teman lihat nih. Levelingnya dari tree itu sendiri adalah level 0. A ya. Ini satu level. B, C, dan D satu level, level 1. Kemudian E, F, dan G adalah satu level. Ini level 2. H, I, J, K satu level juga, level 3. L, M itu satu level, level 4. Ya, itu tingkat leveling di dalam sebuah tree. Maka teman-teman
perhatikan, ingat-ingat nanti kalau membuat tree jangan mencong-mencong supaya teman-teman bisa mendeskripsikan leveling di dalam tree tersebut. Tinggi atau height, kedalaman, depth ya, atau deep ya, kita bilang deep. Aras maksimum dari satu pohon tersebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut, pohon di atas mempunyai tinggi 4 ya. Nah ini aras ini untuk mendeskripsikan tinggi. Maka setiap level yang kita atur, yang kita deskripsikan di sini, kita memiliki 4 level atau 4 tinggi. Lihat dari 0 ya, bukan dari 1 tapi dari 0. Pohon terurut atau order tree. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya paling penting disebut pohon terurut ya. A dan B adalah dua pohon berurut yang berbeda. Pohon array, pohon ari, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak, disebut pohon N ari. Sentence ya, di sini ada sentence, subject, verb, object, kemudian setiap subjek itu ada artikel, non phrase, adjektif, noun dan lain sebagainya. Ini sebuah pohon array untuk teman-teman ketahui konsepnya. Pohon parsing ya. Kita lihat dari kalimat atau always read ya, ini bahasa Inggris biasanya kalimat bahasa Inggris itu bertingkat ya. Nggak kayak bahasa Indonesia tinggal ngomong aja enak satu tingkat. Kalau bahasa Inggris ada levelingnya. Pohon biner ya, adalah pohon NRI dengan N sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Ya, pohon paling penting banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan antara anak kiri left child dan anak kanan right child. Kemudian karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Ya, di sini ada 2 pohon biner yang berbeda, teman-teman. 2 pohon biner yang berbeda. Ya, pohon biner penuh. Nah, selanjutnya ini ada pohon biner seimbang juga ya, teman-teman bisa lihat nih. T3 ini bukan pohon biner seimbang karena dia tidak memiliki anak-anak tri anak cabang di bawahnya. Terapan pohon biner, pohon ekspresi ya. Gambar pohon ekspresi dari A plus B kali C per D tambah E, daun atau ada operand kemudian simpul dalam operator. Pohon keputusan ya, untuk mengurutkan 3 buah elemen. 3 buah elemen keputusan mengurutkan mana yang harus ditampilkan dari paling kecil ataupun sebaliknya. Kita lihat nih, A banding B, kemungkinannya ada 2. Jika A, ini kan sama lebih besar ya, jika A lebih besar dari B, maka A berbanding C, kemudian ada 2 kemungkinan lagi, A lebih besar dari C atau C lebih besar dari A. Nah ini ke pohon keputusan ini atau terapan pohon biner ini lebih ke arah keputusan yang seimbang antara kanan atau kiri, antara yes or no. Yang kanan ada kita bilang B lebih besar dari A, yang kiri kita bilang A lebih besar dari B. Maka kalau kita jawabannya adalah B lebih besar dari A, kemungkinannya harus deskripsikan lagi. Karena di sini ada A, B, C. B ternyata lebih besar dari A. Kalau B lebih besar dari A, B dibandingkan lagi dengan C. B lebih besar dari C atau B lebih besar dari C lebih besar dari B. Kalau C lebih besar dari B, maka C lebih besar dari B, lebih besar dari A. Otomatis paling gede adalah C. Tapi kalau ternyata B lebih besar dari C, maka kita bandingkan lagi A dan C. Kalau A lebih besar dari C, maka B ini bisa lebih besar dari A dan lebih besar dari C. Sebaliknya, kalau C lebih besar, berarti bisa jadi C itu lebih besar dari B lebih besar dari C dan lebih besar dari A. Nah ini perbandingan dua variabel tok sebenarnya. ada tiga poin A, B dan C
itu dibandingkan antara mana yang lebih besar antara satu dengan yang lainnya. A lebih B, A dan B mana yang lebih besar, kemudian B dan siapa yang lebih besar akan dibandingkan dengan yang C. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, nanti dipahamin aja. Biasanya yang biasa ngebaca leg sepak bola tahu biasanya. Nanti silakan dipahami. Oke. Apalagi nih. Ya, sebentar ya. Kode awalan ya, gambar pohon biner dari kode prefiks ada 0000 001 01 10 11. Nah, ini kita lihat dari sini aja. Kalau ini kode awalnya dari sini, kemudian ke sini berarti kita pakai 00 dulu 1. Kalau ke sini ke bawah ya. Ke bawah. Maka dia bilang 000. Kalau ke bawah terus ke samping sini berarti maka dia 001 ya. Ini juga begitu, dari 1 ke 0 berarti tulisannya 10. Dari 1 ke 1 maka dia 11. Oke. Kode Huffman, kode ASCII, rangkaian untuk string bit. Nah, ini nanti kita lewatin aja. Kita udah banyak ngomongin ini. Oke, ini mungkin itu saja yang saya sampaikan ke teman-teman. Nah ini silahkan ada soal latihan, nanti monggo teman-teman kerjakan ya, teman-teman kerjakan, kemudian dikumpulkan kayak biasa. Nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu bisa tanya ataupun searching. Nah, silakan kalau memang kita matematika diskrit kan lebih baik kita ngomongnya sedikit sebentar, tapi habis itu mengerjakan soal ya. Soal 1, 2, dan 3. Silakan 4 ding. 4, 6 malah. Oh sorry 5. 5. Ya. 5. Silakan ya teman-teman kerjakan 5 soal ini. Boleh di kertas. Kumpulkan maksimal. Hari ini nggak ada kuliah lagi nanti siang. Ada jam lagi nggak Mbak Neni, Mas Andi? Ada Pak. Jam berapa? Pancasila kelihatannya. Jam berapa? Siang ya, jam 1 ya. Ya sudahlah, saya tunggu dikirim sampai. Iya jam 1. Saya tunggu kirim sampai jam 7 ya, jam 7 malam ya. Nah ini kan masih ada waktu nih sampai akhir jam. Nah silakan ini dikerjakan sesuai dengan pemahaman tadi di TRI. Dan nanti silakan dikumpulkan. Sebenarnya memang kalau si matematika diskrit ini wajib hukumnya kita mengerjakan soal, karena kita kondisi lagi begini juga ya, nggak bisa saya juga coret-coret. Nah mungkin terakhir sebelum UAS minggu depan, sebelum mingdep ya, nanti mungkin soalnya insya Allah minggu ini akan saya selesaikan, entah itu nanti pilihan ganda atau esai. Tapi yang jelas kalau yang matematika diskrit kayak sepertinya akan lebih condong ke esai ya. Nanti metode pelaksananya ya kita lihat lah ya, minggu depan kita lihat. Minggu depan yang perlu dipelajari mungkin yang sudah teman-teman yang sudah kita bahas satu semester ini, terutama yang setelah UAS mungkin akan lebih banyak porsinya ya. Selebihnya mungkin yang sebelum UAS, sebelum UTS akan kita bahas juga. Oke, gitu aja Mas Andi, Mbak Neni. Mas Andi tolong nanti di-mention Mbak Dini ya. Mbak Dini kayaknya ada trouble itu, nanti dikasih tahu kalau kita ada tugas. Ini habis ini saya share di grup aja deh, biar cepat daripada harus teman-teman download di WordPress ya. Habis ini saya upload di grup. Oke, gitu aja mungkin Mbak Neni sama Mas Andi. Saya tunggu sampai jam 7 malam nanti ya untuk dikirim tugasnya. Terima kasih. Selamat pagi dan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.